Santapan Harian Selasa 19 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus Sang Firman yang hidup, hati kami saat ini siap merenungkan firman-Mu. Kaki dan tangan kami siap melakukan kehendak-Mu. Di dalam terang-Mu yang abadi ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Lukas 11 ayat 24-26. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Sahabat Santapan Harian, ada sebuah rumah yang tidak dihuni pemiliknya. Rumah itu pernah sekali dibersihkan, lalu lama tidak dikunjungi lagi. Suatu hari sang pemilik menjenguk rumahnya itu kembali. Rumah itu sangat kotor dan berantakan. Tikus, kecoa, semut, dan serangga lain berkeliaran di mana-mana, seolah hendak berkata, "Kamilah penguasa rumah ini sekarang." Itulah gambaran rumah yang tak berpenghuni. Tatkala tidak ada orang di sebuah rumah, maka rumah itu akan dihuni oleh makhluk lainnya. Makhluk-makhluk itu tidak sekedar tinggal, tetapi merusak rumah yang mereka tinggali. Gambaran itu cocok dengan bacaan firman Tuhan saat ini. Rumah menggambarkan kondisi tubuh kita, khususnya batin atau hati kita. Ketika mulai menjadi pengikut Kristus atau mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka di situ akan terjadi proses Allah membebaskan, membersihkan, dan membarui hidup kita. Bersih dan bebas dari roh jahat. Itu adalah suatu yang sangat membahagiakan. Sayangnya, terkadang orang berhenti pada tahap itu saja. Orang tidak sungguh-sungguh dan secara terus-menerus membuka hati untuk Tuhan dan Roh-Nya bertahta di dalam hidupnya. Akibatnya, tanpa sadar orang bisa jatuh ke dalam kuasa roh jahat dan kembali melakukan kejahatan yang malah jauh lebih besar meskipun ia telah mengikut Kristus. Karena itu, saat ini kita diajak untuk terus mengalami pembersihan oleh Tuhan dan meminta Tuhan terus bertahta di dalam hati dan seluruh hidup kita. Dengan bertahtanya Tuhan di dalam hidup kita, maka roh jahat, hawa nafsu, dan keinginan daging tidak akan berkuasa lagi dalam hidup kita. Tuhan akan membarui kita untuk hidup yang baru. Sebab itu, jangan biarkan hati kita kosong. Segeralah meminta Tuhan untuk terus bertahta dalam hidup kita. Tatkala kita mengaku percaya kepadanya, Tuhan akan membersihkan batin kita dari roh jahat dan kuasa dosa. Biarkanlah Tuhan menguasai, memimpin, mengendalikan,
serta membentengi seluruh hidup kita, sehingga roh jahat ataupun kedagingan atau bahkan hawa nafsu duniawi tidak lagi menguasai hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajar kami untuk tetap setia berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau akan memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kami. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.